Waktu akan sangat cepat terlewat dan saya tahu ada daripada Effie dan tim-timnya. So, saya akan lanjut langsung. Nanti mungkin ada waktu untuk tanya jawab. So, silakan Effie. Oke, langsung saja dari tiga tim ya, Lembaga Sabda. Saat ini Sabda ada tim dari Sabda Resources, dari tim Sabda Academy, dan dari tim Sabda Labs ya. Jadi setiap tim dalam Yayasan Lembaga Sabda akan berbagi ya, bagaimana mempersiapkan Paskah berdasarkan ini pelayanan dari timnya mereka masing-masing. Saya mau persilakan dulu saja dari tim Sabda Resources. Sudah ada Pio dan juga Santi yang akan berbagi. Saya persilakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Santi dan juga ini ada rekan saya Pio, kami dari Sabda Resources. Kami dan teman-teman di Sabda Resources kami berfokus untuk membuat konten-konten, jadi dari teks hingga media, dan itu menjadi keseharian kami gitu ya di dalam aktivitas di Sabda. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk hari ini kami akan berbagi untuk dua bagian penting, yaitu pertama mengapa AI dan Paskah, lalu yang kedua tentang multiplikasi bahan Paskah. Jadi ada 7 perkataan salib, film Yesus, audio Alkitab, komik Alkitab, Go Paskah, Badino Paskah, dan nanti ada yang lainnya. Ya. Berbicara tentang AI dan Paskah, kami melihat perkembangan teknologi AI dapat menjadi alat yang sangat baik menolong kita mempersiapkan Paskah. Nah, dengan AI kita dapat memanfaatkan salah satu untuk multiplikasi bahan. Jadi fokus kami pagi ini untuk berbagi bagaimana kami memanfaatkan AI untuk mempersiapkan Paskah yang alkitabiah, variatif, dan menarik. Ya, diharapkan dengan kita bisa mempersiapkan Paskah dengan lebih baik, dengan sungguh-sungguh gitu ya, kita akan bisa mendalami Paskah seturut dengan firman Tuhan dan kita bisa menemukan makna Paskah yang sejati. Dan kami juga berharap kita akan bisa membangun relasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, AI juga bisa menolong kita sebagai rekan kerja, sebagai asisten ya untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan ini. Ya, beberapa hal yang terkait dengan multiplikasi bahan Paskah. Jadi kami sendiri juga sudah mengerjakannya dan juga sedang menyelesaikannya juga Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini di dalam multiplikasi bahan Paskah ini kami akan membuat gitu ya, membuat konten-konten yang bervariasi itu dari bahan teks, dari audio, dari video, sehingga dari multiplikasi ini kita akan bisa menghasilkan konten-konten Paskah yang bervariasi dan juga menarik. Nah, konten-konten yang bervariasi ini tentunya sangat berguna sekali untuk menjangkau lebih banyak orang melalui lebih banyak platform dan jalur. Nah, alat-alat yang kami gunakan diantaranya Perplexity, GPT, Whisper, Text to Speech, Avatar AI, dan untuk editingnya kita gunakan AI, Canva. Nah, kita akan langsung masuk ke bahan pertama. Topik yang sering dibahas saat Paskah adalah 7 perkataan salib. Nah, dari topik ini kami berdiskusi dengan AI tentang proses bagaimana membuat infografis. Dan kami berdiskusi topik apa yang harus ditampilkan, kemudian dia memberi deskripsi ayat selanjutnya, kemudian memberikan detail-detail terhadap bagian-bagian infografis dan keyword untuk ilustrasi yang bisa digunakan. Nah, berikut adalah hasil infografis yang dihasilkan berdasarkan diskusi bersama dengan AI. Ya, dari 7 perkataan salib ini Bapak Ibu, kita juga bisa membuat multiplikasi bahan yang lainnya. Ini salah satunya yang kami lakukan juga, membuat renungan berdasar 7 perkataan salib. Jadi karena ada 7, maka ini kita membuatnya 7 hari untuk renungan, dan sudah dilengkapi dengan panduan renungannya juga. Ya, kita bisa lihat ya, ini contoh renungannya untuk hari pertama. Jadi setiap renungan pasti punya format ayat hafalan, renungan, pertanyaan refleksi, yang nanti bisa menjadi bahan diskusi, lalu ada usulan aplikasi dan juga doa. Ya, ini disediakan dalam 7 hari, sesuai dengan 7 perkataan salib. Lalu selain itu kami juga membuat derivatif lainnya, ada refleksi 7 perkataan salib, lalu juga ada quote, dan ada audio dan juga video juga ya. Nah, kita coba putar untuk yang video ya. Hari 1, kasih yang tak terbatas. Ayat hafalan Lukas 23:34. Kemudian Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan." Isi renungan, di tengah rasa sakit dan penghinaan yang dialami di atas
Nah, demikian presentasi pertama tentang bahan Paskah tentang 7 perkataan salib. Nah, selanjutnya kita ke video Paskah berdasarkan bahan-bahan Paskah Sabda yang banyak yang sudah disusun di Hai semuanya, Drive. kemudian Kita Yesus membuat mengajak satu bahan murid-murid. berdiskusi kembali dengan AI tentang infografis multimedia. Jadi di sini ada data-datanya, tempat, fakta-fakta penting yang perlu diketahui. Kemudian ada video yang kita gunakan sebagai ilustrasi dan avatar untuk memberikan narasi. Muridnya pergi Kira keluar seperti ini kota. hasilnya. Yerusalem, janganlah hatimu gelisah aku. Pergi untuk menyiapkan tempat bagimu aku. Akan datang kembali dan membawa supaya Nah, nanti lebih lengkapnya kita bisa cek bersama-sama. Ya, selain itu kami juga membuat multiplikasi bahan berdasar dari audio Alkitab. Ya, ini salah satunya bisa kami ambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 16. Ini tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kami ambil dari audio ini untuk dijadikan artikelnya dan juga ada pertanyaan refleksi yang sangat berguna untuk menjadi bahan diskusi baik dalam komunitas maupun untuk sekolah minggu. Nah, komik pasti salah satu bahan yang menarik untuk anak-anak muda. Komik Alkitab khususnya tentang Paskah sebenarnya sudah dilengkapi dengan panduan baca, baik untuk yang komik secara umum ataupun komik yang topikal, topik Paskah contohnya. Nah, tapi kita juga bisa berdiskusi atau ber-PA bersama dengan komik, dengan kita awalnya meminta panduan bagaimana kita dapat ber-PA dengan AI. Dan cara-cara ini bisa kita lengkapi dengan media-media grafis yang lebih menarik untuk anak-anak muda untuk melakukan pendalaman makna Paskah dengan AI melalui bahan komik. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah ya lihat brosur ini. Kami juga pernah melakukan acara seminar Go Paskah dengan banyak topik menarik. Ada Bible Study, storytelling, film Paskah, drama, dan yang terakhir kemarin kita juga ada Paskah ya, sekolah minggu gitu ya. Dan dari bahan-bahan seminar ini kita juga bisa Bapak Ibu untuk membuat multiplikasinya dengan memanfaatkan AI. Jadi ini ada beberapa contoh ya untuk ada video, ada PPT, audio, kita bisa bikin transkripnya, artikelnya, konten web, infografik, dan lain-lain. Ya, ini beberapa yang kami akan berikan contoh. Jadi dari salah satu materi seminar, kami membuat karusel untuk bisa memberikan informasi juga gimana mengembangkan storytelling Paskah gitu ya. Lalu juga dari situ kita bisa membuat yang lain, cara membuat drama Paskah sendiri yang ini bisa nanti didistribusikan di media sosial. Lalu juga untuk film Paskah, gimana sih untuk bisa menggunakan film Paskah ini secara kreatif gitu. Nah, ini juga bagian-bagian pentingnya kami kemas lagi gitu ya dengan memanfaatkan Canva tentunya untuk bisa nantinya dinikmati oleh kaum remaja juga. Nah, selanjutnya program Badeno Paskah khususnya untuk tahun ini pasti akan lebih menarik karena akan dilakukan bersama dengan AI. Jadi Badeno Paskah dengan AI. Nah, saat Bapak Ibu Saudara sekalian buka situs sabda.id/badeno atau badeno.sabda.org, di situ ada Badeno Plus dan silahkan diklik di bagian Badeno AI, itu ada lanjut ber-PA dengan AI dan silahkan lakukan pendalaman firman Tuhan khususnya terkait dengan Paskah melalui Badeno Paskah AI. Nah, untuk ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap di sesi selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu semua multiplikasi bahan tadi di mana kita bisa memanfaatkan AI ya dengan maksimal untuk mempersiapkan Paskah, tetap ada hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Untuk kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, pastinya kita juga perlu mempersiapkan pastinya kita juga perlu untuk membuat persiapan yang baik gitu ya sebelum memakai AI. Jadi pastikan idenya jelas, referensi, dan kita juga bisa menggunakan prompt yang bagus gitu. Lalu ketika kita sudah mendapatkan hasil dari AI-nya, kita jangan terima mentah-mentah juga ya, tetap kita harus mengolahnya lagi, kita harus melakukan checking, kita harus cross-check lagi dengan firman Tuhan, harus sesuai gitu ya, supaya hasilnya juga tetap alkitabiah. Dan juga jangan dilupakan, kalau kita sedang memanfaatkan AI, pasti kita akan menemukan fitur-fitur ataupun menemukan hal-hal lain. Nah, ini kita tertantang nih untuk bisa meningkatkan wawasan dan juga skill kita untuk menggunakan AI dengan lebih baik, karena tetap tools AI itu akan terus berkembang juga. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan kredit untuk bahan yang kita gunakan.
Nah, demikian sharing multifikasi atau pemanfaatan AI yang bisa kami bagikan. Kami juga sedang menyusun katalog Paskah yang nanti akan diposting di situs paskah.sabda.org dan akan diinformasikan lebih lanjut. Ya, Nah, jadi semua bahan Paskah yang kita sharingkan ini dan nanti pasti akan ada lebih banyak lagi ya karena kita juga masih mengerjakannya. Ya, ini semua akan sangat bisa menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendalami Paskah dengan lebih baik lagi dan ini juga bisa menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dalam satu proses pembelajaran. Nah, gimana nih untuk kita bisa tahu nih gimana sih pakai bahan-bahan ini gitu ya melalui satu kelas, metode maupun kegiatan yang lainnya. Ya, segera saja kita ini ya dengarkan sharing dari rekan kami dari tim Sabda Akademi.